Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita akan belajar tematik bersama Bunda Adela. Sebelum kita belajar, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pembelajaran tematik kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami tentang dongeng. Kedua, siswa dapat memahami tentang sifat komutatif. Ketiga, siswa dapat mengetahui pola irama dalam benda-benda. Masuk pelajaran bahasa Indonesia tentang dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia itu seperti Bawang Merah Bawang Putih, Malin Kundang, dan lain-lain. Oke, ini ada dongeng, judulnya Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Silakan anak soleh tonton ya video dongengnya. Pohon pepaya dan pohon kelapa. Ada seorang raja yang bijaksana. Ia memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana, tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku," kata si kelapa. "Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan." Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Ia berkata, "Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan?" Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. "Mengapa kau hanya diam, pepaya? Apa kelebihanmu?" Pepaya menghela nafas. Ia lalu berkata, "Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan." Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf pada pepaya. Kita masuk ke pelajaran matematika tentang sifat pertukaran atau sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat pertukaran atau sifat komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan, bilangan caca berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran.
Perhatikan pada rumus sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. A ditambah B itu sama saja artinya dengan B ditambah A. Maksudnya kalau dalam angka misal 3 ditambah 4 itu hasilnya bakal sama juga dengan 4 ditambah 3. 3 ditambah 4 7. 4 ditambah 3 juga 7. Oke, Bunda kasih contoh lagi. Misalnya 5 ditambah 7, kita hitung berapa? Hasilnya 12. Lalu 7 ditambah 5 juga hasilnya 12. Jadi, walaupun bilangan cacahnya itu ditukar tempatnya, akan tetap menghasilkan jumlah yang sama saja. Pada contoh soal berikut, yaitu 154 ditambah titik-titik sama dengan 118 ditambah titik-titik. Berdasarkan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A, maka kita dapat menyelesaikan soal berikut, yaitu jadinya 154 ditambah 118 sama dengan atau sama saja dengan 118 ditambah 154. Dapat dilihat dari contoh soal tadi bahwa dapat disimpulkan hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Kita masuk ke pelajaran SBDP, yaitu tentang pola irama dalam bunyi benda. Bunda akan mempraktekkan kegiatan yang menghasilkan pola irama dalam bunyi, seperti mengetuk jari-jari di atas meja, lalu mengetukkan kedua pensil yang saling bersentuhan, dan memukul mangkok plastik dengan sendok. Itu semua menghasilkan bunyi. Karena bunyi dapat berasal dari berbagai benda di sekitar. Bunyi benda bergantung pada benda yang bersentuhan. Bunyi benda berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Nah, anak soleh, praktekkan di rumah ya kegiatan yang menghasilkan bunyi. Nah, itu tadi materi yang telah Bunda sampaikan. Bunda harap anak soleh dapat memahami materi yang Bunda sampaikan melalui video pembelajaran ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjain. Oke, tetap semangat selalu. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.